Dah. Ya, silakan. Buka. Enggak, 1, 2, 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Saya pagi. sudah perhatiannya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, luar biasa semangat. Pada kesempatan sore ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul metode kontrasepsi dalam program kependudukan keluarga berencana atau KB. Nah, jadi sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Nama saya Muhammad Iqbal Faza dari absen 20. saya Yusuf Hasan Rais dari absen 35. Saya Kaisyah Fariza Firani dari absen 13. Saya Ramadhani Suryani dari absen 29. Saya Fitri Konita Sabita dari absen 8. Saya Dewi Nora dari absen 7. Siapa materi pertama? Ini nggak ada cuma awal. Jadi pertama kita harus tahu nih apa sih metode kontrasepsi. Nah, jadi itu adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, tujuan dari metode kontrasepsi itu yaitu mengatur atau menghindari kehamilan agar sesuai dengan keinginan dan kesiapan pasangan. Saya absen nomor 8. Lalu untuk metodenya itu di sini dia ada 6. Yang pertama itu ada kontrasepsi alami, yang kedua coitus interruptus, yang ketiga kontrasepsi kimiawi, yang keempat metode sawar mekanis, dan yang kelima tuh pencegahan ovulasi, dan yang terakhir penghambatan implantasi. Saya Dewi Nora dari absen 7. Jadi yang pertama ada kontrasepsi alami, sesuai namanya alami. Jadi caranya itu dengan tidak melakukan hubungan seksual selama masa subur perempuan. Jadi tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi pembuahan. Nggak boleh ngapain? Nggak boleh. Gitu. Gitu. Nggak boleh HP ya. Tidak boleh berhubungan hubungan. Gitu. Boleh. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada coitus interruptus atau biasa orang sebut segala terputus. Itu metode kontrasepsi di mana pria menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Lanjut. Dewasa sekali ya. Nah, cara kerjanya yaitu tadi menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Terus yang kedua ada efektivitas. Secara teori sekitar 96% efektif jika dilakukan sangat benar. Terus secara umum atau praktik sekitar 8% efektif. Artinya dari 100 wanita yang menggunakan metode ini selama setahun, sekitar 22 wanita bisa hamil. Yang ketiga itu kelebihan. Kelebihannya itu gratis, tidak perlu membeli alat seperti kondom. Yang keempat, sini ada kekurangan. Kekurangannya itu risiko kehamilan tinggi jika dilakukan tidak sempurna. Kan ada yang namanya pre-ejakulasi sebelum ejakulasi. Jadi di pre-ejakulasi ini bisa mengandung sperma. Terus yang kelima, pendapat agama atau pandangan agama ya. Umumnya tidak dianjurkan karena mengganggu tujuan utama hubungan suami istri, yaitu prokreasi dan keberkahan. Tapi tidak semua ulama mengharamkannya. Saya dari absen 20 ya. Bun. Jadi saya dari absen 29. Di sini ada kontrasepsi kimiawi. Jadi kontrasepsi kimiawi itu metode pencegahan kehamilan yang menggunakan zat kimia untuk menghambat proses reproduksinya. Jadi zat ini tuh berupa hormon
Jadi baik kita masuk ke metode sawar mekanis, yaitu di mana metode salah satu cara pasangan suami istri itu menghambat proses reproduksi dengan cara fisik atau dengan memerlukan alat bantuan. Nah, di sini ada 4 alat bantuan. Yang pertama ada kondom, yang kedua ada diafragma, yang ketiga ada cervical cap, yang keempat ada spons kontrasepsi. Jadi kelebihannya di sini untuk metode sawar mekanis adalah dia tidak mengganggu hormon tubuh, terus juga dia bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan melindungi pasangan suami istri dari penyakit menular. Terus untuk kekurangannya sendiri, nah dia tuh terdapat pada efektivitasnya bergantung pada penggunaan yang tepat. Selanjutnya bisa menurunkan sensitivitas saat berhubungan, dan yang terakhir tidak memberikan perlindungan jangka panjang, harus digunakan setiap kali berhubungan gitu. Lalu selanjutnya saya Kaisar Farin Keserai dari Absen 13. Oh ya maaf Bun, tadi saya Yusuf Nais absen 35 Bun. Pencegahan ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi pencegahan ovulasi itu adalah salah satu metode utama dalam pengendalian kehamilan. Ovulasi ini adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium, dan tanpa ovulasi pembuahan tidak dapat terjadi. Jadi beberapa cara untuk mencegah ovulasi itu yang pertama dengan kontrasepsi hormonal, yaitu pil KB, pil progestin, suntikan, implan, dan menggunakan cincin vagina. Yang kedua dengan kontrasepsi darurat, menggunakan pil darurat. Yang ketiga itu metode non hormonal yang untuk tidak mencegah ovulasi, memakai kondom. Lalu yang keempat itu sterilisasi, yang mengikat dan memotong saluran tuba, tidak mencegah ovulasi tapi mencegah pertemuan sel telur dan sperma. Pada masa subur itu disarankan untuk tidak berhubungan atau menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom untuk mencegah kehamilan. Beberapa contoh untuk mengatasinya adalah sebagai yang tadi, 4 yang tadi. Nah, jadi selanjutnya ada penghambatan implantasi. Nah, yaitu dengan cara menghalangi atau memblokade proses penempelan embrio pada dinding rahim. Jadi intinya itu metode ini yaitu mengganggu proses penempelan embrio yang sudah dibuahi pada dinding rahim atau endometrium. Ada beberapa Memang loh, sebentar. ya. Itu baik. Oh, ini. Kembali. Nah, sebelumnya saya absen 8. Nah, beberapa cara dari metode penghambatan implantasi ini ada IUD atau intrauterine device, baru ada pil KB kombinasi dan hormonal, lalu ketiga KB implan atau susu KB, baru yang terakhir ada kontrasepsi suntik kombinasi. Nah, salah satunya yaitu penggunaan IUD intrauterine device yang menimbulkan reaksi radang di endometrium atau dinding rahim sehingga mencegah implantasi. Nah, sekian dari kelompok Baik, kami. terima kasih materinya sudah selesai Bun. Ya. Nah, jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar.